Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sri Kuntadi Haryanto, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Jepara. Berikut adalah tim proyek kucing kami pada modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik terdiri dari 3 CGP. Yang pertama, Bapak Muhammad Saifuddin selaku KUS dari SMK Negeri 1 Jepara. Saya sendiri Wahyu Sri Kuntadi Haryanto selaku observer dari SMK Negeri 2 Jepara dan Bapak Adi Kurniawan selaku KUCI dari SMK Negeri 3 Jepara. Tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP dapat melakukan praktek kucing dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi kucing pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Berikut adalah kucing untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Sirudin. Waalaikumsalam. Itu kabarin. Alhamdulillah baik. Minta waktunya sebentar Pak Sirudin, mohon maaf mengganggu. Moga-moga kita dulu. Tadi itu saya dengar dari Pak Adi nih, Pak Sirudin ingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Adi tentang kucing seperti itu gitu. Insya Allah ini bentar lagi mungkin Pak Adi mau kesini menjadi apa itu mengajukan permasalahannya Pak, nggak tahu mau sharing-sharing gitu. Oh gitu. Maaf nih Pak Sefdin, kalau boleh saya minta izin ini untuk kegiatan kucingnya nanti izin dengan sama Pak Sefdin dan Pak Adi. Apakah saya boleh menjadi pengamat ini Pak Sefdin? Oke, nggak apa-apa. Silakan, moga-moga. Tunggu aja. Tetapi nanti sebelum Pak Sefdin melakukan kucing, apakah kita bisa berdiskusi dulu gitu Pak Sefdin? Oh boleh, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Sefdin. Begini Pak Saifuddin, dalam kucing nanti Pak Saifuddin dengan Pak Adi ini, dalam kucing nanti Pak Saifuddin dengan Pak Adi itu saya akan mengamati nih, dan saya akan menilai dengan penilaian kucing, apakah pos yang nanti Pak Saifuddin dan Pak Adi lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita ataukah belum. Yang selanjutnya, apakah coach atau Pak Saifuddin nanti sudah mampu memberikan atau menunjukkan pertanyaan-pertanyaan berbobot nih dengan Pak Saifuddin, terus Pak Saifuddin dan Pak Adi, dan Pak Adi itu nanti bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari Pak Saifuddin dengan baik, dengan pertanyaan romantik untuk menimbulkan seperti itu. Dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kucing atau belum, dari kemitraan, dari kreatif atau memaksimalkan potensinya Pak Adi nanti seperti itu. Boleh, tidak apa-apa Pak, monggo silakan aja Pak, tidak apa-apa. Selanjutnya ini Pak Saifuddin, kira-kira nanti dalam proses kucing Pak Saifuddin dan Pak Adi, kompetensi apa sih yang Pak Saifuddin ingin kembangkan ini? Ya, terutama ini ada beberapa yang mau saya kembangkan ya Pak. Iya. Di antara yang pertama itu saya akan mengembangkan tentang kehadiran penuh. Di mana kita kan harus hadir seutuhnya dalam kegiatan tersebut ya, harus fokus banget. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Jadi apa yang disampaikan Pak Adi itu apa sih? Nah ini benar-benar mau fokus ya mendengarkan secara aktif. Kemudian yang terakhir ya, saya mau meningkatkan kompetensi tentang itu Pak. Mengajukan atau membuat pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Adi itu bisa mencurahkan masalahnya, kesalahannya, kemudian pada akhirnya juga beliau juga menemukan solusi dari permasalahan tersebut gitu. Oh begitu Pak, sehingga harapannya nanti itu dari percakapan dari kucing Pak Saifuddin dan Pak Adi, dari itu ingin menimbulkan rasa nyaman gitu nih Pak. Kira-kira seperti itu ya dengan Pak Adi. Kira-kira dari ketiga kompetensi ini Pak Saifuddin yang Pak Saifuddin sampaikan, dari hadir penuh tadi, terus mendengarkan aktif, terus membuat pertanyaan berbobot sehingga kompetensinya Pak Adi itu keluar sehingga beliau sendiri yang menemukan suatu solusinya. Kira-kira kompetensi apa yang Pak Saifuddin ingin lebih spesifik saya observasi ini Pak Saifuddin?
Jadi berarti kalau saya itu mungkin yang mendengarkan aktif Pak. Jadi, mendengarkan aktif. Pak Adi jadi agar apa? Saya itu memahami permasalahan dari Pak Adi, kemudian akhirnya Pak saya bisa menentukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Adi. Terus mau kita kembangkan lagi gitu. Oke, berarti jadi intinya nanti di coaching saya dapat menilai Pak Saifuddin itu dari mendengarkan aktif dan intinya mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan menggali pertanyaan berbobot begitu ya Pak? Ya, saya kira seperti itu Pak. Terus adakah indikator yang bagaimana sih yang ingin dikembangkan oleh Pak Saifuddin ini sebagai coach? Ini yang mau saya kembangkan itu Pak, dari semua indikator itu saya itu mau membantu dan memfasilitasi Puji untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh iya. Kemudian membantu beliau agar menemukan sendiri solusi dari masalah tersebut, kemudian menentukan langkah-langkah dan mengatasi masalah-masalah sendiri berdasarkan dari pertanyaan. Oh jadi supaya ini Pak Adi itu bisa nyaman begitu nih Pak, bisa nyaman, leluasa untuk mengungkapkan masalahnya sehingga Pak Adi itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya, terus mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki untuk menyelesaikan suatu masalah seperti itu. Begitu ya Pak? Ya, saya kira seperti itu. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Selamat melakukan coaching ya Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Saifuddin. Waalaikumsalam. Adi gimana ini? Alhamdulillah saya Apa ini? Ini Pak Saifuddin, ini saya ada sedikit permasalahan. Ini saya mau bersama Pak Saifuddin. Kira-kira Pak Saifuddin bersedia apa enggak ini Pak? Alhamdulillah ini baru agak longgar ini. Terima kasih ada apa ini? Ini Pak, saya ini ada permasalahan. Terus harapannya saya bersama Pak Saifuddin itu saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Moga-moga nanti bisa kita saling diskusi bareng-bareng Pak ini Pak. Gimana? Yeah. Ini Pak, saya ada masalah dengan anak kelas 11 di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Oh ya, gimana itu? Ini Pak, ini kan mayoritas putri. banyaknya putri, ya anak putri. Nah, anak putri ini ada beberapa yang ketika berolahraga itu agak malas, kurang motivasi. Nah, iya. Ini kelihatannya ada beberapa faktor Pak Saifuddin yang menyebabkan mereka itu malas dan kurang motivasi. Ya, kira-kira itu faktor apa ya? Itu bisa menyebabkan anak itu kok bisa malas olahraga itu kenapa itu? Faktornya apa sih? Kemarin saya menanyakan kepada beberapa anak putri itu alasannya karena ada beberapa anak putra yang tidak mau gantian dalam mengambil alat. Itu kan setiap minggu kan bergantian ngambil bola. Nah, selain itu untuk pemanasan juga saya rolling Pak. Jadi saya rolling ini absen 1, absen 2 dan seterusnya. Nah, ketika giliran anak putri ini ada beberapa anak putra itu yang istilahnya usil. Dia kadang tidak mau melakukan yang dipraktekkan pemimpin, kadang itu meledek gerakan-gerakan anak putri itu. Itu jadi mereka itu malu dan malas untuk mengikuti pelajaran olahraga. Oh gitu Pak. Iya. Jadi penyebabnya itu ternyata itu temannya sekelas sendiri. Iya betul, temannya sendiri. Karena ada beberapa teman putra yang usil lah istilahnya iya, gitu. Jadi kemudian hadapan Pak Adi terhadap anak tersebut itu gimana dalam mengikuti pelajaran olahraga itu gimana? Ya harapan saya ya anak-anak itu bisa mengikuti semuanya dengan penuh semangat dan anak-anak putra juga dapat melakukan tugasnya yaitu mengambil bola sesuai dengan piketnya. Terus ini kan mereka ini kan sebenarnya kan sekelas selama 3 tahun. Oh iya. Jadi ini kalau sudah dari awal muncul circle kecil atau kelompok-kelompok kecil ini kan tidak kompak ya. Kondusif. Iya, sehingga iklim pembelajaran juga tidak kondusif. Gitu Pak. Ya memang gini Pak. Yang namanya satu kelas itu kan ya istilahnya satu circle, bukan bikin circle ya. Rasa ya satu circle, satu
warga lah istilahnya, kalau bisa kan saling support. Iya. Ya bikin suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Itu Pak Adi tahu nggak itu penyebab beberapa masalah seperti ini? Terus cara Pak Adi ngatasi itu gimana? Ya, pada awal ini saya buat kesepakatan kelas. Iya. Kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Belajar gitu ya. Ya betul, atau kontrak belajar itu Pak siswa. Harapannya itu melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik. Itu jadi mereka itu bisa saling support satu sama lain, bukan malah saling membuli gitu Pak. Ya. Itu baik Pak, jadi sudah ada kesepakatan kelas. Itu sudah sangat bagus. Ya untuk pengambilan alat, sebaiknya itu memang kalau bicara kan dilakukan gantian. Sesuai piket yang dibentuk kemarin, kemudian yang memimpin pamannya juga bisa tenang tanpa gangguan dari teman-temannya. Yang lainnya juga menikmati pembelajaran, senang lah pembelajaran kan harusnya kan memang senang. Terus untuk pembagian piketnya tuh formatnya gimana Pak ya? Untuk format ini karena bulannya kan banyak Pak. Itu absen 1 sampai 4 itu ada yang ngambil, ada yang memberikan. Minggu depan itu absen 5 sampai 8. Minggu depannya 9 dan seterusnya. 4 ya. 4. Kalau yang pemanasannya dari absen belakang Pak. Bagus. Ya. Absen 36, minggu depan absen 35, sehingga semuanya itu mendapat kesempatan untuk memimpin pemanasan. Ini kan selain jadi melatih mereka menjadi seorang pemimpin kan juga latihan tanggung jawab anak-anak. Bagus itu Pak ya, bagus itu. Jadi anak-anak itu belajar kepemimpinan, juga belajar tanggung jawab. Kemudian lalu Pak, itu permasalahan tadi sudah diselesaikan dengan segitiga institusi apa belum ya Pak? Oh iya belum Pak. Itu masukan yang bagus sekali Pak itu Pak. Mungkin bisa saya terapkan. Jadi kira-kira itu Pak Adi mau mempraktekkan di kelas itu kira-kira kapan itu Pak? Oh ini mungkin bisa langsung saya terapkan besok ini Pak, langsung aturan pelajaran olahraga. Langsung nggak pakai lama. Iya, soalnya memang biar masalahnya juga cepat selesai anak-anak. Ya, bagus tuh Pak. Kalau sejalan kemudian komitmen Pak Adi untuk menyelesaikan masalah yang di kelas itu gimana Pak? Ya saya akan melaksanakan komitmen keyakinan kelas itu secara kontinu terus menerus sampai anak-anak ini yang piket ya bisa melaksanakan sebagai piket, yang pemanasan juga pemanasan, kemudian sebagai teman-teman yang mengikuti ya bisa mengikuti dengan baik, tidak malah melatih temannya, tidak malah bisa mensupport teman-teman yang ada di sana. Kemudian yang kira-kira yang dapat bantu Pak Adi untuk menjaga komitmen tersebut apa saja? Siapa Pak ya? Ya tentunya kepala sekolah Pak. Kepala sekolah, teman sejawat, kemudian termasuk orang tua murid dan murid-murid sendiri. Ya, kayak kolaborasi Pak ya. Kemudian kalau sudah kolaborasi tidak lanjut, Pak Adi kedepannya seperti apa Pak? Ya, saya akan berkomunikasi lebih intens lagi pada siswa karena memang di sini objeknya itu adalah siswa. Ya, terus selain itu juga menjalin komunikasi dengan wali murid ataupun wali kelas untuk sama-sama menjalankan komitmen. Ini rencana Pak Edi untuk hari ini kok bagus sekali ya. Ya berarti Pak Edi akan lebih intens komunikasi dengan siswa, wali kelas, wali murid intens. Kemudian agar siswanya itu semangat, juga siswa mendapat latihan kepemimpinan, juga latihan tanggung jawab itu Pak. Betul. Baik Pak Edi, setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini, gimana nih perasaan Pak Edi sekarang ini gimana? Ya saya merasa lega karena sudah ngobrol sama Pak Saifuddin, terus mendapatkan solusi yang bagus juga Pak. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Edi bisa melaksanakan semua rencana yang tadi sudah diterangkan tadi sudah dengan bagus, dengan semangat ya Pak ya, lancar ya Pak. Terima kasih Pak Saifuddin. Pak Edi kira-kira ada lagi yang mau disampaikan? Saya rasa sudah cukup Pak untuk saat ini. Terima kasih atas waktunya sehingga saya bisa curhat, bisa ngobrol dan bahkan bisa menemukan solusi dari masalah saya. Wah, baik Pak Edi, tidak bisa
pamit dulu. Assalamualaikum Mas Saifuddin. Waalaikumsalam Pak Ayu. Ini. Wah, sudah lega ini kelihatannya. Sudah melaksanakan proses coaching ini tadi dengan Pak Saifuddin dengan Pak Adi ini. Oke Mas Bayu, alhamdulillah semuanya sudah selesai, semuanya sudah lancar. Oke. Bagaimana ini perasaannya Pak Saifuddin, kesan-kesannya Pak Saifuddin setelah melaksanakan coaching bersama Pak Adi ini? Pesan saya itu lega ya, jadi saya dapat membantu Pak Adi mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Senang ya. Oh, gitu ya. Setelah mengikuti kegiatan coaching atau mengobservasi kegiatan coaching antara Pak Saifuddin dan Pak Adi, ini izin untuk bertanya, ada beberapa pertanyaan ini yang ingin saya sampaikan. Boleh. Selain perasaan Pak Saifuddin tadi senang, lega, kira-kira apa lagi nih yang dirasakan Pak Saifuddin? Alhamdulillah saya berusaha melaksanakan coaching dengan alur kita yang sudah saya pelajari itu hari kemarin dan sudah kita beberapa kali kita diskusikan ya. Sudah sesuai alur gitu ya, alur kita ya. Kira-kira ada lagi belum Pak Saifuddin yang ingin disampaikan Mas ya? Ini saya juga ini senang, ternyata saya bisa menggali potensi yang ada pada coaching ini Mas Pak Adi, sehingga akhirnya dapat menemukan solusi permasalahan yang dihadapi beliau. Hanya bisa kemudian saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Akhirnya Pak Adi menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan itu untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Nah ini berarti alhamdulillah ini dalam proses coaching ini Pak dalam coachingnya jenengan dan Pak Adi bisa menemukan mengidentifikasi solusi permasalahannya, terus menemukan solusi masalahnya dengan sendiri. Dan setelah saya amati itu sudah bagus sekali Pak Saifuddin. Ada beberapa mungkin saya ingin menyampaikan ada beberapa catatan ini Pak Saifuddin, tentunya catatan yang positif. Ya, silakan ini. Untuk masukannya juga ini. Kalau pandangan saya tadi setelah melakukan observasi, Pak Saifuddin itu sudah melaksanakan coaching dengan bagus sesuai dengan alur TIPA. Tadi saya juga sudah menyimak dari pembicaraan Pak Saifuddin dan Pak Adi, sudah melakukan tentang konfirmasi apa masalahnya dari Pak Adi itu, terus menanyakan tujuan dari Pak Adi, berbicara seperti itu, harapannya Pak Adi itu bagaimana, terus Pak Saifuddin juga sudah mampu mengeksplor Pak Adi tentang mengidentifikasi masalah dan menemukan rencana asli dan menanyakan rencana aksi dari Pak Adi dan menanyakan tanggung jawab yang akan dilaksanakan seperti itu. Terima kasih Pak Wahyu atas masukannya, saran-sarannya ini luar biasa. Ini akan saya gunakan masukan kemudian untuk meningkatkan pada coaching-coaching yang selanjutnya. Iya Pak Saifuddin, saya tadi juga melihat juga bahwa Pak Adi itu merasa nyaman ini. Pak Adi merasa nyaman dengan coaching ini dan tadi Pak Saifuddin juga sudah mampu mendengarkan aktif, menemukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, bisa meningkatkan pertanyaan berbobotnya sehingga Pak Adi itu menemukan kompetensi-kompetensi yang dimiliki untuk memecahkan masalahnya. Seperti itu. Terima kasih atas masukan Pak Wahyu ini. Tetap ini masukan positif buat saya. Saya jadi semangat lagi untuk melakukan coaching-coaching dengan teman-teman yang lain. Ini bisa meningkatkan kemampuan coaching saya ini. Bisa bantu orang ini ya. Itu harapan Pak Saifuddin, itu harapan yang sangat bagus. Sama-sama Pak Saifuddin, saya juga sama-sama ini baru belajar banyak. Ini malah justru saya tadi mengamati itu belajar banyak dengan Pak Saifuddin, bagaimana menggunakan coaching dengan alur theta yang baik, yang runtut, terus belajar dengan Pak Saifuddin bagaimana mendengarkan aktif, kehadiran penuhnya itu bagus. Jadi kita terus belajar lah. Pokoknya selamat buat sukses terus buat Pak Saifuddin. Lain waktu saya juga ingin menjadi coachingnya Pak Saifuddin nih. Wah, siap tunggu kapan ditunggu. Matur suwun sangat Pak Saifuddin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek coaching untuk supervisi akademik pada demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih.
tergerak, bergerak, dan menggerakkan praktek kucing dengan alur ritme.